Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Yang kita sama hormati dan muliakan guru kita, murabbi kita, yang asing tentu bagi tiap lulus kami. Beliau adalah Al-Faram, Bapak Tuan Guru Haji Fitrah Saputra SPD. Beliau sering di tempat ini, sekaligus beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk wilayah Kecamatan Ampanan, dan beliau masih aktif sampai sekarang. Dan alhamdulillah dengan sehat beliau, dengan panjang umur beliau, maka dapat menghadiri undangan kita pada malam perayaan Nuzulul Quran yang kita laksanakan pada malam hari ini 16 Maret tahun 2026 yang bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Dan di samping kanan beliau Nanda kita yang mengimami kita tadi, Nanda Ustaz Muhammad Nurhadi Asrori, salah satu qari yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ini perkenan juga beliau sehat walafiat sehingga bisa hadir pada malam hari ini memenuhi undangan kita dalam rangka nanti akan menyuarakan suara beliau lewat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar lagi insyaallah. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala lingkungan segenap RT dan ibu-ibu majelis salat isya sekaligus sholat tarawih. Alhamdulillah kita sudah laksanakan dua ibadah ini. Kita laksanakan, makin kita rangkai kembali dengan kita melaksanakan peringatan malam Nuzulul Quran. Mudah-mudahan Allah mengingatkan kita, memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, dan bisa mengakhiri nanti Ramadan kita sampai dengan kita menjelang perayaan Lebaran tahun 1447 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kalau kita sampaikan ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman dan senantiasa nanti yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu majelis salat isya, salat tarawih yang kita hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara peringatan Nuzulul Quran ini dengan sama-sama melepaskan kalimat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Nanda kita Ustaz Muhammad Nurhadi Asrori. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Nur Hadi Asrari. Tentu yang tak lupa mengucapkan banyak ucapan terima kasih kalau biasa Allah khairan katsira. Baiklah Bapak Ibu, acara berikutnya mari kita simak dan dengarkan uraian atau hikmah daripada Tafsirul Quran yang insyaallah malam ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Haji Ikrar Saputra SPD. Pada beliau waktunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kutiba alaina shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Al-mukarramun wa muhtaramun, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, remaja putra putri, anak-anakku sekalian, jamaah pengajian Nuzul Quran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, kita mengucapkan mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini di Lailatul Sadi wal Ishrin, di malam yang ke-27 di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini dapat kita bermuja rasa, dapat kita bermuajahah di masjid yang berbesar ini. Mudah-mudahan kehadiran kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan dari amal soleh dari yang berdiri yang kami, dan yang kedua kita niatkan mudah-mudahan menjadi jariah atau pahala yang akhir untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmatullah, jamaah belajar Nuzul Quran dan rahmatullah. Yang awalnya yang pertama dari sejarah daripada Nuzul Quran. Di dalam Al-Quran ini ada dua jenis nuzulnya Al-Quran, ada dua jenis turunnya Al-Quran. Yang pertama yang kita bisa baca, kita temukan dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah SWT berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan mana dia Al-Quran yang diturunkan berdasarkan surat Al-Baqarah ini, itulah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi pada malam 17 bulan Ramadan, yaitu ketika Rasulullah melakukan tahajud, ketika beliau berkhulwat menyendiri di gua, kemudian datanglah malaikat Jibril memberikan wahyu, maka turunlah bin abdari atau dari awal-awal ayat Al-Quran yang turun, yaitu dalam surat Al-Alaq dari ayat yang 1 sampai dengan yang 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itulah yang turun di bulan Ramadan pada tanggal 17-nya, malam 17-nya. Dan itulah yang kemudian kita kenal dengan Nuzulul Quran yang kita ingati ihtifalkan setiap tahunnya. Yang kedua, jamaah sekalian rahmatullah, kita temukan juga turunnya Al-Quran juga dalam surat Al-Qadar, ada juga dalam surat Duha sampai inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Nah, mana dia Al-Quran yang turun berdasarkan surat Al-Qadar juga, itulah turunnya Al-Quran fi jumlatin wahidatin, yaitu sekaligus dari mana? Min nabiran lauhul mahfuz ila baitul izzah, dari lauhul mahfuz ke baitul izzah secara sekaligus. Turunnya 30 juz ini dari lauhul mahfuz ini ke baitul izzah sekaligus, itu terjadi di malam Lailatul Qadar, dan ternyata Lailatul Qadar itu juga terjadinya di bulan Ramadan. Jadi dua sejarah turunnya Al-Quran, baik dia langsung sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah,
pun juga berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dari Baitul Islam kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulainya semuanya itu terjadi di bulan Ramadan. Maka inilah dahsyatnya jamaah sekalian, bulan Ramadan yang jauh kami berada di dalamnya makin dan mungkin 2, 3, 4 hari lagi akan meninggalkan kita. Nah itu sejarahnya nuzulul Quran. Nah kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mengingatkan kepada diri yang pribadi dan kita semua tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nabi kewajiban yang kami terhadap Al-Quran yang pertama tilawatihi, kita baca sama sekali. Kita baca. Makanya sering yang sampaikan kalau ada anak cucu kita, bayi baru kita atau yang terus kami kita punya Al-Quran di rumah, terus taroyak sama sekalian. Wah, benata di Al-Quran ini justru yang nasib, justru yang gembira bagi hati. Kenapa? Berarti ia tidak terbaca. Menjawabnya menggaji ini kalau menawarkan ini ada kamar mesofian mungkin ada unsur lain ini bilang dari belako ada kan? Itu satu sudah musuhnya Al-Quran kita. Dua tahun mengaji ini lewat 3 di Al-Quran ini sampai sobek-sobek. Karena kita baca dia setiap hari. Nah justru kita bersedih jamaah sekalian, namun darah lebaran ini masih tahu tes Al-Quran ini dia membaca, masih sampul ini masih jelek dia membaca. Justru itu yang kita prihatin, itu yang kita sedih. Nah iman itu dari atas awal tidak menjadi pengaruh, tidak menjadi iman dia membaca. Ini yang justru membuat kita sedih. Jadi kalau dia robe-robe Al-Quran ini, alhamdulillah berarti kita yang berbaca di langit tidak berbaca. Nah, kewajiban kita yang pertama baca Al-Quran kita adalah membaca. Di antara keutamaan kita membaca Al-Quran itu banyak sekali. Insya Allah yang yakin lulus kami sama berikan kita tahu sudah malu. Yang hanya sekedar mengingatkan kembali kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran itu kita mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, aku alim kami takut kata Rasulullah. Jangan dikira alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Akan tetapi satu-satu ini alif 3 sikit, lam 3 sikit, mim 3 sikit. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan dibalas menjadi 10. Terbaca alif lam mim 2 ini membawa lebih dari 10. Nabi Malik ini baca dari juz pertama sampai ke juz terakhir. Kita bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini minimal 1 kali, itu sudah sangat luar biasa. Belum lagi ditambah kemuliaan daripada bulan Ramadan yang di dalamnya kita Nabi dilipat gandakan al-amal fihi mudha'afah. Ya, amal-amal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Jadi luar biasa, dapat kita pahala yang baik. Yang kedua kata para ulama yang sekalian rahmatullah berdasarkan hadis Rasulullah bahwa Al-Quran ini itulah yang akan menjadi syafaat kita. Iqra al-Quran innahu yatina yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran di hadapan nanti hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah makanya sekalian rahmatullah, mudah-mudahan kalian ini tamat kalau masih coba terus kali luar biasa nih. Nah ini jangan sampai hilang tradisi tadarusan di masjid ini zaman sekarang. Apalagi zaman wakil, duit komentar ini duit pendapat. Satu balak dan mudahnya Peter tapi alur dia jadi negara oleh lebih pelan si hadisnya di sini dengan ini lanjutkan saja asal bagus ini bacaan pas pikiran mungkin buruk ini dedek anak-anak sama si Nabi Iqra. Nah ini silahkan lanjutkan ya Mas. Nah yang ketiga kata para ulama, bahkan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran itu juga belajar berusaha membaca Al-Quran itu banyak sekali pahala. Kamu dengan baca Al-Quran lagi dari Muhammad Al-Quran bahwa mahirun kata Rasulullah. Kalau ada orang baca Al-Quran dia mahir bagus, maka dia akan syafaat dia bersama dengan malaikat yang mulia. Duit dari pahala belum mengaji malaikat
Kalau dia doa katanya, kalau ada orang yang baca Al-Quran kemudian dia masih terbata-bata, apakah dia dapat pahala? Mungkin lahu ajroni kata Rasulullah SAW. Pahala pertama karena dia membaca, dan pahala kedua karena dia mau belajar bersungguh-sungguh untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi ilang-ilang ini bapti dapat rahmat dan ini. Jadi semal belajar ngaji ini ada apa? Makin banyak kelas-kelas privat namanya, bisa kita berdua bertiga belajar. Ini tidak ada kata terlambat untuk kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita seperti cerita ini sama sekali. Ada cerita seorang guru sama murid ini. Dia sebagaimana guru-guru kita ini kan sering dia kirim pengajian lemak lamun jadwal dari tebak sida pagi dari rumah mungkin siap. Akhirnya datang gurunya ini ke tebak ini pengajian. Begitu selesai pengajian ini luar biasa kesambut ingin diajak makan minum. Alhamdulillah ternyata yang punya giliran ini sepasang suami istri. Dia bukan dari orang yang kaya tidak jaman-jaman, tapi alhamdulillah bisa dia jamu gurunya dengan luar biasa. Banyak kembali ngobrol minum ini. Begitu sudah pulang gurunya, dia menerima kembali ini. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Meniti obat sembilan. Suamiku mana dia tadi gelang saya yang di bawah meja itu katanya. Ternyata yang tolong nabi ada perhiasan gelang. Yuk dia tolong pajuan. Mungkin dia yang tolong baru pajuan mungkin. Berbeda cerita. Indang-indang dia namun makonek itu dia datang guru itu ya. Mulai tuan guru. Wah cepat. Tidak ada tuan guru jago baik. Wah kami pajuan. Mungkin betul yang ini katanya. Akhirnya dipastikan betul, yakin bahwa suaminya dia berarti dia kurang ajar, aku aja itu bagus dia baik maling katanya. Apa kata istrinya? Tidak usah suami, mungkin dia yang benar perlu jaga. Adik hari bulan, akhirnya jamaah sekalian di pengajian berikutnya semua ini biasa dulu nonton makin rugi nonton biasa. Assalamualaikum kata guru makin ngemos. Kami murid ini katanya berlangsung selama 6 bulan dalam riwayat itu sama sekali. Menurut 6 bulan ini sudah tidak bisa ditahan sama gurunya yang sempit murid ini. Akhirnya dipanggil sama murid apa gerangan yang terjadi. Padahal aku melihat sikap guru, ingat-ingat saya dulu sejak saya selesai makan dari rumah ini. Kita mengajar di kebangin. Kenapa? Ya, akhirnya apa kata muridnya? Nah, untuk sida berdua makin baru jawab dia. Tentu sida baik gelar seni nak ya keras. Tapi jawab murid ini dijamankan enggak. Ternyata benar gurunya itu yang mengambil ngomel nyenyak biasa ngomongnya mau guru ini keluarkan semua bulan-bulannya gitu. Nangis guru ini ngomel. Begitu selesai dia ngomel ini, maka gurunya mengatakan sudah selesai murid itu sudah guru. Izinkan saya bicara sekarang. Ayo mau bilang apa? Engkau sudah ngaku katanya. Apa kata gurunya ini? Benar murid, akulah yang mengambil perhiasan istrimu. Aku melihat dia tergeletak di atas lantai di bawah meja itu. Aku khawatir nanti ada orang yang ambil. Aku ambil dia, aku pindahkan, aku selip di dalam surat Al-Quran di atas meja. Berarti 6 bulan ya buat buka Quran ini. Jaga si ilah anaknya muridnya ini. Saya tadi nangis kamu omel itu bukan karena kata-kata rendah. Kata gurunya aku sedih ternyata kamu 6 bulan sejak saat itu kamu tidak pernah membuka mushaf Al-Quran yang ada di atas meja. Kamu tidak pernah mengaji, kamu tidak pernah membaca Al-Quran. Nah, jangan-jangan murid ini kerja dosa. Sudah berapa waktu kita tidak pernah membuka mushaf Al-Quran kita jamaah sekalian. Maka kita jadikan momentum nuzulul Al-Quran ini menjadi salah satu momentum kita, salah satu saat kita untuk sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita periksa lihat diri kita masing-masing sudah seberapa sering kita membaca Al-Quran. Dan ini jamaah sekalian. Kemudian yang kedua kewajiban kita
yang kalah pentingnya ta'allum wa 'allam. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Malu ini. Namun dari mana dekat-dekat orang ini tidak usah kita malu. Tak perlu kita malu. Sila belajar, tidak ada kata terlambat. Namun buat mahir, jangan lupa dapat sekalian kasih hak rumah kita itu sebagai madrasah Al-Quran. Kasih dia hak rumah kita itu sebagai tempat kita belajarkan Al-Quran. Napi-napi jalin dari dua, jangan pernah tinggalkan satu profesi yang paling mulia, yaitu guru ngaji. Jadi guru ngaji ini adalah profesi yang sangat luar biasa. Dikatakan dalam hadis khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nanti yang dapatkan hadis yang mas kalian rahmati Allah. Ternyata guru ngaji ini salah satu atau salah satu pasak bumi guru ngaji ini. Jangan nabiar, jangan dianggapkan nabiar, jangan dianggap sepele. Yang bacakan hadis. Nah ini diriwayatkan dari Marwan bin Muhammad, ya, hadatsana, ya. Kemudian sampai dengan sahabat As-Sabit bin Ajlan Al-Ansari, dia diriwayatkan oleh Sayyidina Marwan. Kana yaqul, yang dikatakan innallaha la yuridul adaba bi ahli al-ardi. Sesungguhnya Allah juga bilang belum belejak adab dan pengurusan yang ada di dunia ini karena banyaknya maksiat kita. Fa idza sami'a ta'allamul mu'allim muslimin hikmah, akan tetapi setiap Allah mendengar seorang yang mengajarkan anak kecil mengaji membaca Al-Quran, sarafa dzalik buruk dan adab diangkat anak. Bayangkan ya Mas, hanya gara-gara ada orang yang mengajarkan anak kecil ngaji, borong dan azan. Lalu dengan guru ngaji ini saya tidak tahu ini berbeda jaga buat kalau sami salah, berbeda, kalah di zaman dulu. Tapi gara-gara orang yang mengajarkan anak kecil ngaji, ternyata itulah yang seorang dari kata ini angkat adab itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi saking kasihannya Allah melihat. Ya, kasih sayangnya Allah melihat orang yang mengajarkan ngaji. Nah ini zaman sekali ini. Nah lama tidak tahu ngaji kan salah ada anak dan ini dok TPI guru ngaji. Si doang lalu parkir lek Indomaret Alfamart itu sebaik 2.000 1.000 doang ngurun lagi dan parkir ini 2.000 kan bayar kan? Bayar parkir itu. Terus ide sempat dijel dan sodok lebih jel kurungan segera bisa. Nah jangan seperti itu jamaah sekalian. Marga bayar, maka harus lebih dikron kita, harus lebih kita muliakan guru-guru ngaji ini. Marga segera aja dalam benar. Dengan anak 5.000 ibu-ibu bilang bulan ini lah ke adu penurun gitu. Lewat semua sampai iseng dulu tadi. Lah ada 5.000. Padahal sudah beli skincare ibu. Jadi ingat. Terus kira sudah beli kuota sebulan. Kira niki iuran cuma 5.000 untuk anak-anak kita yang ngaji di masjid. Berumun lewat subuh sampai di iseng. Bismillah. Nah jadi itulah cara kita. Makanya Rasulullah mengatakan kan kun aliman. Jadi dengan alim. Murid mau kau muta'alliman dari murid. Untuk dia mau mustami'an mendengar, dia dengar kebaikan. Nah, kalau dalam hal ini Al-Quran kamu bau barang mustami, ya salah soalnya kamu bau, untuk dan coba untuk sini pelan bahwa mustami'an mendengar barang yang membaca sama yang mendengar itu dapat tahan. Dia sempat ada al-muhibban. Jadi orang yang benar senang dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita senang barang-barang ini? Aku tahu ngaji lagi. Wah, liwat umur jangan sampai anak cucu saya juga tidak bisa baca Al-Quran. Kalau bisa ada yang jadi murid, ada yang habis. Nih, bayarkan, sekolahkan, ya, kursuskan dia, biar dia bisa menikah. Lah, tak punya komision kata Rasulullah jangan jadi yang terima.
alim nanti meraja nanti adalah kita gemes terus laku sinobat tak senang dia mereka jangan jadi yang iman. Nah itu kewajiban kita yang kedua. Kemudian jamaah sekalian warahmatullah, kewajiban yang ketiga dari Al-Quran ini adalah al-a'malu bihi. Kita amalkan jamaah sekalian. Mana yang sederhana, mana yang nafian, yang remeh-remeh, tidak usah kita yang tinggi-tinggi. Dengar dari Al-Quran ini, Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat, Allah suka dengan orang-orang yang jaga kebersihan diri dan jaga kebersihan rumah kita, kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita. Ini juga adalah bagian dari kita mengamalkan Al-Quran. Bukan sesuatu yang sifatnya besar-besar saja, kan? Sesuatu yang sederhana yang bisa kita amalkan dalam diri kita. Begitulah cara kita amalkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir kewajiban adalah hifzihi, kita jaga. Maksudnya hifzihi di sini hafiz itu. Pertama kata para ulama ya hafal. Ya, karena Allah lah yang menurunkan wa inna lahu lahafizun, dan Allah lah yang akan menjaganya, yang menghafal, menjaga hafalannya. Nah maka jamaah sekalian, kalau kita menghafal Al-Quran di kedua hukumnya, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Mana yang fardu kifayah? Mudah serius. Para ustaz ini, namun berharap misalnya kan di gubuk kita ini anak-anak kita, cucu-cucu kita yang habis 30 juz, maka sudah terbebas dari kebangkuan satu lingkungan ini. Engkau mampu, sudah ada yang memenuhi menjadi hafiz 30 juz. Itu harus menjadi hal kita di masing-masing lingkungan ini. Namun sedikit dulu lebih banyak lebih bagus. Itu fardu kifayah namanya. Yang kedua fardu ain. Dalam 30 juz ini dari awal sampai akhir ada yang wajib dan hafal di masing-masing 61. Shaghiran atau kabiran, baik anak-anak maupun sudah tua. Apa itu? Nabi tasihu fihi sholat. Apa yang dengannya sah sholatnya? Apa yang dengannya sah sholat kita? Al-Fatihah. Wajib dan hafal. Agak lalu dengan amaran masjidnya Ustaz ini, kalau kita mulai itu bisa sambil lagi tahajud sambil Nabi buka Al-Quran Mushaf. Kalau ayat-ayat tahu Al-Fatihah dari kamu itu dari kamu ngerepek harus hafal. Agak dengan si baru tahu Islam malam itu salah satu yang dianjurkan untuk segera dihafal adalah Al-Fatihah. Itu fardu ain. Nah yang terakhir sekali jamaah sekalian rahmatullah, sebagai penutup dia pengajian itu Quran kita, para ulama mengatakan ta'allamu bil Quran bahwa afdal. Nabi-nabi lakukan berhubungan dengan Al-Quran, pasti dia akan menjadi mulia. Mana contohnya? Malaikat yang bertugas membawa wahyu Al-Quran namanya malaikat Jibril. Nabi gelarnya jamaah sekalian Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling atas, malaikat yang paling mulia. Selaku malaikat tiga bawaan atau Jibril yang paling tinggi. Gara-gara dialah beliaulah alaihi salam malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran. Terus Nabi si terima Al-Quran namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersami diberi gelar Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi dan Rasul paling mulia. 25 Nabi padahal beliau paling terakhir, tapi beliau paling mulia. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran kepada beliau. Yang ketiga ada